Syok, heboh di media sosial penampakan 185 pengungsi Rohingya kembali terdampar di pantai Aceh pada Senin 26 Desember 2022. Dan kabarnya, ini sudah keempat kalinya di Aceh dalam beberapa bulan terakhir. Pengungsi Rohingya itu kemudian langsung menerima perawatan medis darurat. Dalam video terlihat kapal pengungsi Rohingya tiba di pantai Aceh. Mereka pun langsung turun dari kapal dan berbondong-bondong jalan ke daratan. Para pengungsi Rohingya pun tergeletak di pasir pantai Aceh hingga merintih kesakitan. Mereka tiba sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat di sebuah pantai di Provinsi Aceh paling barat Indonesia. Setelah didata, 185 imigran Rohingya itu terdiri dari 83 laki-laki dewasa, 70 perempuan dewasa, dan 32 anak-anak. Para pengungsi ini sementara ditampung di fasilitas lokal seperti sekolahan dengan alasan faktor keselamatan. Pemerintah Indonesia memastikan semua pengungsi yang datang ke Indonesia akan ditampung, termasuk pengungsi Rohingya di Aceh. Ramainya para pengungsi Rohingya yang terus terdampar di Aceh tentu menimbulkan tanda tanya. Bagaimana mereka bisa tiba di Aceh? Ternyata syok, para pengungsi ini menumpangi kapal yang berangkat dari Bangladesh. Mereka pun mengarungi lautan sekitar 1 bulan lebih atau sekitar 42 hari. Namun, di tengah perjalanan, mesin kapal rusak. Jadi selama 10 hari, mereka tidak makan karena tidak ada lagi persediaan yang tersisa. Menurut para pengungsi ini, kehidupan mereka di negara asal yaitu Myanmar porak-poranda. Rumah habis dibakar, sehingga mereka kabur ke Bangladesh dan ditempatkan di kamp pengungsian. Belum diketahui jelas kemana negara tujuan para pengungsi ini, tapi Malaysia telah menjadi tujuan umum bagi para pengungsi yang tiba dengan perahu. Pasalnya, beberapa kali pengungsi Rohingya mencoba kabur untuk bisa ke sana. Tapi, sebanyak 28 pengungsi Rohingya gagal berangkat ke Malaysia setelah tertangkap oleh Satuan Polisi Air Polres Tanjung Balai dari wilayah perairan Asahan, Sumatera Utara. Seluruh pengungsi itu merupakan kelompok yang dilaporkan kabur dari tempat penampungan di Lok Sumawe, Aceh. Rencananya, mereka akan berangkat dengan kapal nelayan untuk ditarik ke daerah perairan Malaysia. Shop, mungkin belum banyak yang tahu ya, siapa sih sebenarnya etnis Rohingya ini? Jadi, Rohingya adalah istilah yang merujuk pada minoritas Muslim yang sebagian besar berada di negara bagian Rakhine, Myanmar. Keberadaan Rohingya di Myanmar bermula dari abad ke-7. Rakhine, yang dulunya disebut Arakan, menjadi tujuan bagi orang-orang dari India. Rakhine terletak di sisi barat Myanmar yang berbatasan langsung dengan Teluk Benggala di seberang India. Rakhine merupakan daerah yang strategis karena menjadi pusat perdagangan dan pintu masuk gerbang Myanmar. Pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke Teluk Bengal dan Rakhine, termasuk para pedagang Muslim dari Arab. Maka, etnis Rohingya terbentuk dari keturunan pedagang Arab yang menetap di sana dan Muslim dari Benggala. Diskriminasi etnis Rohingya terjadi ketika pemerintah Myanmar menghapus etnis Rohingya dari daftar etnis dan ras negaranya yang terlihat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982. Myanmar memiliki 135 etnis dan Rohingya tidak termasuk di situ. Pembantaian etnis Rohingya di negara bagian Rakhine merupakan hasil dari transformasi politik negara itu saat ini. Penganiayaan yang mengarah pada genosida dibuktikan oleh Operation King Dragon atau Operasi Nagamin 1978, yakni upaya deportasi guna pembersihan etnis terhadap ratusan ribu masyarakat Rohingya. Hal ini mengakibatkan 200.000 hingga 250.000 orang melarikan diri ke Bangladesh. Semenjak etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, mereka disiksa dan ditahan. Akibat pelanggaran hak asasi manusia, etnis Malang ini akhirnya pergi untuk mengungsi ke negara-negara seperti Thailand, Indonesia, India, dan Malaysia. Shop, lebih dari 100 juta orang terpaksa melarikan diri dari rumah mereka karena konflik, perubahan iklim, dan persekusi. Menurut laporan terbaru Badan Pengungsi PBB UNHCR, jika angka ini diibaratkan sebuah negara, maka ini setara dengan negara paling padat ke-15 di seluruh dunia.
Pada akhir 2021 lalu saja, jumlah pengungsi dunia sudah mencapai 89,3 juta orang, mencakup 27,1 juta pengungsi yang terdiri dari 21,3 juta pengungsi di bawah mandat UNHCR, 5,8 pengungsi Palestina di bawah mandat UNRWA. Shop, sampai Mei 2022, angka ini naik menjadi 100 juta, sebagian besar karena perang di Ukraina. Dan ini 2 kali lipat lebih dari 42,7 juta orang yang terpaksa mengungsi 10 tahun yang lalu dan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang terpaksa melarikan diri beberapa kali pada tahun yang sama. Sementara itu, pengungsi Palestina adalah masalah pengungsi terlama yang tidak terselesaikan di dunia. Menurut data UNHCR, pada 1952, jumlah pengungsi Palestina sebanyak 867.000 dan hari ini angkanya menjadi 5,8 juta jiwa. Perang di Ukraina juga menjadi penyebab krisis pengungsi terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Dilaporkan ada pergerakan lebih dari 7 juta pengungsi sejak Rusia melancarkan invasinya pada 24 Februari lalu. Diperkirakan sebanyak 14 juta orang Ukraina melarikan diri dari rumah-rumah mereka. Setelah Ukraina, orang Suriah adalah populasi pengungsi terbesar saat ini sebanyak 6,8 juta. Disusul Palestina sebanyak 5,8 juta dan Venezuela sebanyak 4,4 juta jiwa. Negara-negara berpendapatan rendah dan menengah menampung sekitar 85% pengungsi dunia. Sampai Juni 2021, Turki menampung paling banyak pengungsi sekitar 3,7 juta jiwa. Disusul Yordania 3 juta, Kolombia 1,7 juta, Uganda 1,5 juta, dan Pakistan 1,4 juta. Di Eropa, Jerman menampung sekitar 1,2 juta pengungsi terbanyak di benua biru. Anak-anak merupakan 30% dari populasi dunia. Ironisnya, 42% dari pengungsi dunia adalah anak-anak. Kamp pengungsi ditujukan sebagai tempat penampungan sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Namun, banyak pengungsi yang tinggal di kamp mencapai puluhan tahun seakan sudah menjadi kampung halamannya sendiri. Banyak pengungsi menghabiskan 16 tahun lebih hidup sebagai pengungsi di tempat penampungan sementara. Kamp pengungsi Kutu Palong di Cox's Bazar, Bangladesh menjadi kamp terbesar di dunia yang menampung sekitar 1 juta pengungsi. Pengungsi di sini adalah Muslim Rohingya yang dipersekusi di negara asal mereka, Myanmar.